saat itu terjadi gangguan yang tidak tahu apa dan tidak tahu sosok apa yang mengganggunya. Saat sedang tertidur, ia merasakan ada sosok yang melewati. Kepanikan mulai terjadi saat itu, di mana kameramenku berada, karena saat itu kabut sangat tebal menyelimuti puncak dan kami sulit sekali melihat ke arah mana kameramenku berada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Senang banget dan alhamdulillah video ini sudah bisa tayang dan teman-teman bisa menyaksikan videonya. Sebenarnya ini cerita yang sudah ada sejak turun dari Gunung Merapi di bulan September 2020 tahun lalu. Dan karena banyak kendala akhirnya tidak bisa terselesaikan. Tapi desakan mulai banyak untuk menyelesaikan video ini, akhirnya bisa tayang juga. Oke, di video kali ini aku bakal memberikan kisah mistis yang dialami oleh tim langkah kecil saat itu. Jadi perjalanan kami itu mengalami banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang mungkin akan menjadi pembelajaran juga buat aku dan buat teman-teman semuanya yang ada di rumah. Jadi informasi ini didapat langsung dari tim langkah kecil yang mengalami kejadian-kejadian mistis tersebut yang tidak ingin disebutkan namanya. Jadi mungkin teman-teman yang udah nonton video langkah kecil 2 Gunung Merapi Sumatera Barat mungkin tahu siapa yang aku maksud. Cerita ini dimulai saat aku merencanakan untuk melakukan pendakian bersama tim langkah kecil. Itu sekitar bulan Juli 2020 dan kami berangkat pada tanggal 19 Agustus ke Gunung Talang. Namun banyak kendala terjadi pada saat itu, padahal persiapan sebenarnya sudah matang. Namun kondisi-kondisi yang terjadi membuat kami membatalkan untuk mendaki di Gunung Talang maksud saya. Jadi waktu itu pada tanggal 19 Agustus itu kami berangkat, mendapat info dari Gunung Talangnya sendiri bahwa pendakian di Gunung Talang ditutup sementara karena lumpur yang terlalu tinggi, jadi tidak diperbolehkan untuk mendaki. Kecewa pasti, sedih, pendakian pertama gagal begitu saja. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu menjadi cobaan juga buat kami, buat tim langkah kecil. Akhirnya aku merencanakan kembali untuk mendaki ke Gunung Talang. Namun setelah banyak pertimbangan, akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke Gunung Merapi. Jadi kami mencari informasi yang lebih detail apakah Gunung Merapi saat itu buka atau tidak, diperbolehkan mendaki atau tidak. Jangan sampai kejadiannya waktu itu sama dengan Gunung Talang gitu. Karena persiapan juga sudah cukup matang, menurut aku dan tim itu sudah cukup matang untuk melakukan pendakian. Pada tanggal 10 September 2020 aku memutuskan dan teman-teman yang lain setuju untuk kita berangkat ke Gunung Merapi. Aku membawa beberapa teman-teman yang lain yang kebanyakan itu baru dikenal H-2 atau H-3 saat kami berangkat gitu. Jadi aku tidak terlalu mengenal secara dekat dengan teman-teman yang aku bawa. Cuman saat itu berharap bahwa ini akan baik-baik saja gitu. Namun sayang sekali waktu hendak berangkat itu sempat terjadi beberapa konflik yang harus diselesaikan saat itu juga dengan cara mengikhlaskan. Jadi konflik yang terjadi saat kami mau berangkat itu diikhlaskan saja. Padahal sebenarnya dari hati sendiri pengen ya udah kita nggak usah jadi berangkat dulu, kita tunda sampai waktu yang tidak ditentukan gitu. Cuman dari teman-teman sendiri, dari timku sendiri, sangat sia-sia rasanya jika kita gagal untuk kedua kalinya melakukan pendakian yang sudah dipersiapkan dan berkonsep ini gitu. Salah satu cara ya hanya dengan mengikhlaskan yang sudah terjadi, ridho gitu untuk naik ke atas, karena ini adalah pendakian, kita berkaitan dengan alam kan. Selanjutnya kami berangkat itu pada pagi hari, pagi menjelang siang, dan sampai di sana itu sekitar pukul 12 siang dan kami memulai pendakian pukul 2 siang.
Jadi kami berangkat dari posko itu sekitar pukul 2 siang. Dan saat sampai di posko pertama, di dekat warung-warung gitu, kami sudah mendapat sambutan hangat gitu. Lebih tepatnya informasi yang aku dapatkan dari timku, yaitu si A yang tidak ingin disebutkan namanya tadi. Dia sudah merasakan ada aura-aura yang tidak enak gitu untuk di pendakian awal. Namun yang bisa dia lakukan hanyalah diam dan tidak menceritakan atau tidak memberitahu kepada yang lain termasuk aku gitu. Dia hanya diam merasakan bahwa aura-aura sudah tidak enak gitu. Di situ posisinya ada kabut yang datang, jadi sekeliling itu putih tetapi tidak kabut yang tebal. Jadi teman-teman juga bisa melihat alur perjalanan dan tempat-tempat mana saja yang sedang aku ceritakan di langkah kecil 2 Gunung Merapi. Nanti linknya aku taruh di bawah. Di sana si A sudah merasakan aura yang tidak enak dan kami memutuskan untuk lanjut berjalan karena itu tidak berpengaruh apa-apa. Setelah beberapa jam berjalan, kami berhenti dulu di sekitar area yang cukup luas di jalur tersebut. Aku ingat banget itu tuh di samping pohon besar, jadi kami berhenti di situ, juga ada di videonya. Kita berhenti untuk istirahat dan makan mie instan saat itu. Dan setelah beberapa jam istirahat, kami berdoa untuk lanjut naik ke atas. Itu posisinya sudah di jam 7 malam. Jadi udah selepas maghrib kami berjalan ke atas. Saat semuanya berbalik badan, berbalik ke arah kanan dan hendak menuju ke atas, jadi si A ini posisinya sedang berada di posisi paling terakhir gitu. Jadi dia di rututan paling terakhir. Dia ikut berjalan ke atas, namun dia melihat ada sosok hitam tinggi sekitar 2-3 meter berdiri di sebelah kanan. Jadi kami semua melewati sosok itu, dan itu dilihat oleh si A. Perasaan si A saat itu sangat takut, cuman dia tidak bisa apa-apa. Jadi dia hanya diam, dia melewati sosok tersebut, diam, dan kami terus berjalan sampai ke atas. Jadi untuk info juga, percaya atau tidak, teman aku si A ini memang sudah diakui juga dia mempunyai kelebihan dalam melihat hal-hal yang tak kasat mata. Percaya atau tidak, itu benar-benar bisa dia lihat dan dia rasakan gitu. Tapi dia tidak bisa secara detail melihat sosok yang dia lihat gitu. Saat kami lanjut berjalan, setelah 1 jam istirahat yang tadi, kami istirahat kembali di jalan itu sedikit lurus, kiri kanannya jelas hutan. Itu kami istirahat 5 menit duduk, lalu si A ingin bergegas untuk kita lanjut berjalan, ayo kita lanjut berjalan gitu. Karena timku juga merasakan hal yang aneh saat itu. Jadi dia mendengar langkahan kaki yang datang dari bawah mendekat ke kami. Dengar suara langkahan kaki dak? Padian sih lah. Ije nak tahu sih. Langkahan kaki itu sangat terdengar jelas, tetapi dia tidak tahu itu apakah langkahan manusia atau tidak. Yang jelas, kalau langkahan manusia dan suaranya terdengar jelas, otomatis dia akan segera sampai di dekat kami. Tapi kenyataannya tidak ada siapa-siapa, tidak ada seorang pendaki pun yang sampai di dekat kami. Padahal suara langkahan kaki itu sangat terdengar jelas. Kemudian timku bertanya kepada si A, apakah dia mendengar suara langkahan kaki tersebut? Dan si A menolak pertanyaannya dan meminta dia hanya diam saja, tidak memberitahu siapapun termasuk aku. Karena A merasa bahwa ini adalah suara yang sedikit mengganjal dan merasa aneh, ia mengajak kami semua untuk berjalan lekas ke atas agar tidak terlalu berlama-lama berada di area tersebut. Setelah lama berjalan di sekitar pukul 1 malam, kami berhenti di area jalur yang cukup luas. Dan mungkin itu adalah area yang biasa digunakan pendaki untuk menginap di sana, mendirikan tenda dan beristirahat. Karena saat itu sudah dini hari dan tidak memungkinkan untuk kami melanjutkan perjalanan ke atas. Kami membangun tenda di sekitar area tersebut dan kondisi saat itu sangat dingin. Jadi timku memutuskan untuk membuat api unggun agar lebih menghangatkan badan. Dan kejadian mistis kembali terjadi.
Si A mengajak kameramenku untuk mencari kayu bakar di sekitar tenda tersebut. Di belakang tenda ada sedikit jalan menuju ke arah ke bawah dan kami tidak tahu arah ke bawah itu arah kemana, tetapi di situ terdapat jalan pijakan manusia. Dan di situ juga terdapat kayu besar dan beberapa ranting. Jadi diputuskan bahwa mengambil kayu di bagian sana. Kayu dan ranting-ranting tersebut berada tidak jauh dari tenda. Dan kameramenku meminta bahwa si A untuk mengambil ranting-ranting di dekat kayu besar tersebut, karena di sana terdapat ranting-ranting yang cukup untuk membuat api unggun. Tapi si A menolak dengan wajah yang sangat ketakutan. Padahal si A telah melihat sosok berbadan besar dan mata yang merah. Mata tersebut tidaklah kecil, tetapi mata tersebut sebesar gumpalan tangan, melihat tajam ke arah si A. Si A tentu merasa ketakutan dan ingin cepat-cepat kembali ke atas. Dan kameramenku sama sekali tidak mengetahui apa yang telah dilihat oleh si A. Dan kameramenku meminta kembali untuk mengambil di bagian lain agar bisa mendapatkan lebih banyak kayu api. Di situ rancak-rancak kayunya mah. Ambil situ sih lawak. Nggak usah lah ke situ dah, tampek lain sih lawak. Si A langsung bergegas untuk naik ke atas mengajak kameramenku untuk kembali ke tenda. Semuanya tidak dibahas pada saat itu. Belakangan, saat turun dari Gunung Merapi, si A mengungkapkan dan berprasangka apakah itu sosok Inyek Gunung Merapi. Di hari yang sama dan malam yang sama, saat kami ngecamp di jalur malam tersebut, kameramenku juga merasakan hal mistis yang sangat tidak masuk akal. Ini adalah hal yang fatal sebenarnya. Setelah mereka bersama-sama membangun tenda dan akibat kurangnya komunikasi antara timku dengan orang-orang yang aku bawa, timku memutuskan untuk tidur di luar tenda dengan beralaskan matras dan hanya memakai sleeping bag. Pada pukul 3 pagi kami kembali terbangun untuk makan malam dan kameramenku memutuskan untuk tidak bangun karena saat itu pusing yang sangat berat di kepalanya. Jadi dia memutuskan untuk tidak bangun dan melanjutkan tidurnya. Namun pada saat itu terjadi gangguan yang tidak tahu apa dan tidak tahu sosok apa yang mengganggunya. Saat sedang tertidur, ia merasakan ada sosok yang melewati kakinya yang beralaskan matras tadi dan memakai sleeping bag melintas di kakinya. Dia tidak bisa memastikan itu sosok apa karena dia tidak berani untuk melihatnya. Dan kejadian itu terulang sebanyak 2 kali pada dini hari tersebut. Kemudian pada siang hari kami melanjutkan perjalanan agar cepat sampai di Cadas. Dan setibanya di pintu angin, aku dan orang-orang yang aku bawa terpaksa harus terpisah karena mereka ingin membangun tenda terlebih dahulu dan aku bersama timku masih menyelesaikan video untuk bahan-bahan di langkah kecil tersebut. Setelah pengambilan video selesai, aku dan timku melanjutkan perjalanan untuk menyusul teman-teman yang lain ke Cadas. Namun kami terkendala karena pada saat di jalur menuju ke Cadas tersebut terdapat 2 jalur berada di hadapan kami. Jadi seharusnya kami mengambil jalur kiri, tetapi kami malah mengambil jalur kanan. Dan saat itu kami juga tidak bisa bertanya, karena tidak ada satu orang pendaki pun yang berada di depan ataupun di belakang kami. Dan kami salah mengambil jalur, otomatis kami kembali ke belakang dan mencari jalur yang benar. Kami beristirahat semalaman di Cadas tersebut, dan pada pagi hari kami berangkat menuju ke puncak. Orang-orang yang aku bawa menuju ke Taman Edelweiss dan terpisah kembali dengan kami. Aku dan timku naik ke atas tanpa memandu jalur sama sekali, jadi kami hanya mengikuti jalur yang sudah dilalui oleh pendaki. Saat menuju ke puncak, sesekali kabut tebal itu datang dan menutupi semua yang ada di sana. Dan sesekali juga menghilang. Dan kami selesai mengambil video beberapa bahan untuk langkah kecil di area puncak Abel tersebut. Setelah beberapa jam berada di puncak Abel, kami masih tetap berada di area tidak jauh dari puncak Abel tersebut. Terdapat lapangan yang sangat luas
dan itu mungkin biasa digunakan juga oleh pendaki lain untuk mengecamp di area puncak. Area itu sangat luas dan berbatuan, dan terdapat satu batu yang sangat besar dijadikan oleh kameramenku untuk beristirahat dan bersender di sana. Sambil menunggu kami, yaitu aku dan tim yang lain, selesai membuat video drone. Karena video merasa sudah lengkap, kami turun ke bawah sambil mencari kameramenku yang masih berada di dekat batu tersebut. Tetapi sama sekali tidak ada satu orang pun di antara kami yang melihat kameramenku tersebut. Kami beranggapan bahwa kameramenku sudah lebih dulu menuju ke arah tenda. Karena dia tidak melihat kami, akhirnya dia menuju ke arah tenda. Dan kami menyusul kameramenku untuk ke tenda. Namun pada saat dekat dengan tenda, kami melihat bahwa tidak ada satu orang pun berada di dalam tenda tersebut atau berada di sekitar tenda tersebut. Berarti kameramenku masih tertinggal di puncak atau masih tertinggal di atas. Kepanikan mulai terjadi saat itu, di mana kameramenku berada, karena saat itu kabut sangat tebal menyelimuti puncak dan kami sulit sekali melihat ke arah mana kameramenku berada. Aku meminta timku yang lain untuk balik lagi ke atas mencari kameramenku yang masih tertinggal di atas. Dan menurut timku, dia sudah memanggil kameramenku berkali-kali dan tidak ada satu suara pun muncul. Karena jelas di tenda tidak ada. Kemungkinan besar adalah kameramenku masih berada di sekitar puncak dan menunggu kami menjemputnya. Dua orang timku kembali ke atas dan mencari sambil memanggil kameramenku tersebut. Tetapi nihil, tidak ada suara apapun yang terdengar. Sebenarnya timku juga sudah ingin bertanya kepada pendaki lain yang melihat kameramenku di puncak. Tapi sayangnya tidak ada pendaki yang berada di area tersebut. Menurut kameramenku yang hilang di tengah kabut tersebut, ia sudah mencari kami di sekeliling puncak Abel dan di sekitar lapangan yang luas tersebut, tetapi tidak ada kami di sana. Karena dia merasa kami sudah menuju ke bawah dan meninggalkannya, dia berjalan ke arah bawah dan mencari jalur yang dilewati saat pergi tadi. Jadi modalnya hanya mengingat jalur yang dilewati saat pergi. Dan di sana kabut masih tebal menyelimuti. Saat menyusuri kabut tersebut, tidak ada satu orang pendaki pun berada di sekitar sana. Dia juga tidak mendengar panggilan dari timku yang lain. Ia terus berjalan sampai menemukan sosok manusia dan tidak bisa dipastikan itu manusia atau bukan karena tampak samar-samar sekali. Ia memanggil dan mendekati pendaki tersebut. Ternyata benar itu adalah pendaki yang sampai saat ini masih kami kenali. Saat sampai di dekat tenda tersebut, perasaan kami saat itu sangat bersyukur karena kameramenku dalam keadaan baik-baik saja. Kejadian-kejadian yang menjanggal pada saat itu segera kami lupakan karena tidak mungkin untuk membahasnya pada saat itu. Saat turun semua kamera sudah di-off-kan. Jadi kami turun pada pukul 5 sore. Dan setelah beberapa jam berjalan atau sudah masuk malam hari, kami bertemu dengan pendaki lain. Dan kondisi pendaki tersebut sangat tidak baik. Selama di jalur, pendaki tersebut selalu batuk dan batuk, dan jalannya pun sepoyongan. Pendaki yang sakit tersebut 1-2 langkah dia berhenti, 1-2 langkah dia berhenti dan duduk. Dan kami mengikuti pendaki tersebut di belakang. Pendaki tersebut bersama dengan satu orang temannya saja, karena dia juga sudah terpisah dari rombongannya. Kami menemani pendaki tersebut 2-3 jam perjalanan. Karena begitu lama kami mengikuti pendaki tersebut, otomatis perjalanan kami juga lambat. Dan kami kembali terpisah dengan rombongan kami yang berjalan lebih dulu untuk sampai di posko. Karena sudah lama mengikuti pendaki yang sakit ini dengan satu orang temannya, kami menyarankan untuk pendaki ini menginap terlebih dahulu di jalur. Karena kondisinya benar-benar tidak fit untuk melanjutkan perjalanan dan juga pasti akan membahayakan kondisinya. Ditambah lagi juga kami sudah terpisah dengan rombongan kami. Jadi di antara kami tidak ada yang menghafal jalur sama sekali. Aku dan timku melanjutkan perjalanan dan kami tidak ada yang menghafal jalur saat turun dan hanya mengingat jalur yang kami naiki saat pergi kemarin. Di situ mulai terjadi kepanikan karena kami juga tidak menjumpai pendaki lain. Dan si A kembali mengalami kejadian mistis yang ia rasakan. Saat kami berjalan turun ke bawah, si A kembali mengalami kejadian mistis yang ia rasakan. Si A merasa bahwa ada sosok yang mengikuti kami dari tadi.
Ia berada di belakang kami, tetapi dia tidak mengganggu kami sama sekali. Aku dan timku melanjutkan perjalanan untuk segera sampai di posko. Dan si A kembali mengalami kejadian mistis yang ia rasakan. Aku dan timku juga merasa bahwa banyak tanda-tanda yang tidak kami jumpai saat kami naik kemarin. Seperti pohon-pohon besar yang berada di jalur tidak kami jumpai lagi. Tetapi kami hanya bisa bertekad dan mempunyai keyakinan bahwa kami bisa sampai di bawah. Saat itu tidak ada pendaki lain yang berada di depan ataupun di belakang kami. Kami menyusuri jalur yang mungkin itu adalah jalur yang dilalui oleh pendaki, dan berharap semoga ada pendaki yang ikut turun bersama kami. Sesekali aku berhenti di jalur, namun timku yang lain mendengar suara seperti bising di dalam hutan tersebut. Karena suara itu cukup jelas dan nyaring, si A langsung memintaku untuk kembali berjalan tanpa berhenti terlalu lama. Dengan berjalan cepat, akhirnya kami sampai di bambu-bambu yang sangat banyak. Pada saat sampai di dekat jalur yang ada kiri kanannya bambu-bambu tersebut, si A kembali melihat sosok putih yang terbang di atas bambu tersebut. Tentu dia sangat kepanikan, dan dia meminta kami berjalan jauh lebih cepat dari biasanya. Dan saat kami sampai di dekat jembatan, di situ juga terdapat bambu-bambu yang bersusun rapat. Dan sosok berbaju putih tadi berdiri di atas bambu di dekat jembatan tersebut. Sosok tersebut hanya menampakkan dirinya kepada si A, dan si A meminta kami berjalan lebih cepat lagi agar bisa sampai di posko. Dan kami merasa bahwa perjalanan saat kami naik lebih singkat dibandingkan saat kami turun. Padahal pada saat kami turun, jalur yang kami lalui adalah jalur yang sama, dan kami juga melaluinya lebih cepat atau bahkan kami berlari pada saat itu. Ini menjadi ketegangan dan ketakutan bagi si A dan timku yang melihat dan mengalami kejadian-kejadian mistis selama di pendakian di Gunung Merapi. Pada saat sampai di pos pendaftaran, kami menceritakan apa saja yang kami rasakan pada saat berada di Gunung Merapi. Dan kami menyadari bahwa penyebabnya adalah ada di kami sendiri. Jika ditanya apakah penyebab dari hal-hal kejadian mistis tersebut bisa kami alami, mungkin jawabannya adalah karena kesalahan dari kami sendiri. Jika dipikir alam itu bersih dan alam itu tenang, tapi karena kesalahan kami yang datang dengan hati yang tidak bersih, mengakibatkan kejadian-kejadian ini bisa terjadi. Tentu ini menjadi pembelajaran bagi aku dan timku yang lain. Ditambah itu adalah pembuatan video langkah kecil kedua bersama dengan timku. Tentu ini sangat menjadi pembelajaran bagi kami semua. Bisa dikatakan bahwa pendakian ke Gunung Merapi memiliki konsep yang sangat bagus, tapi sayang sekali tidak sesuai dengan harapan. Dan ini menjadikan bahan untuk aku ketika melakukan pendakian di gunung berikutnya, lebih mempersiapkan lagi dan lebih mengenali orang-orang yang aku bawa dan memberitahu schedule apa saja yang aku siapkan untuk melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut. Tentu ini menjadi cerita yang tidak pernah aku lupakan sampai saat ini. Dan aku berharap semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mengambil pelajaran dari ceritaku tersebut. Dan tentunya aku banyak sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan keselamatan kepada aku dan teman-teman yang lain sampai hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang menyinggung, dan aku sama sekali tidak menyebutkan nama-nama yang ikut bersamaku karena aku juga menjaga privasi dari mereka. Buat teman-teman yang punya kisah pendakian mistis di gunung-gunung yang ada di Sumatera Barat dan bersedia untuk bercerita dan berbagi bersamaku, bisa hubungi lewat DM Instagram di @sidianfebriani. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa!